K kali delta L. Di F sebanding dengan delta L. Kemudian pernyataan yang lain, hubungan antara regangan dan tegangan dengan batas-batas gaya tertentu. Nah, tegangan sebanding dengan regangan. Benda F banding sama A sama dengan suatu konstanta Y delta L per L0. Nah, Y disebut merupakan modulus Young. Ini merupakan suatu ketetapan ya, modulus Young itu, atau konstanta. Jadi modulus Young ini tergantung kepada jenis bahan atau sifat bahan, keelastisan bahan atau kekakuan si bahan. Jadi modulus Young ini merupakan tergantung kepada elastisitas bahan ya. Sehingga dari persamaan itu kita dapatkan K sama dengan, kalau kita buat hubungan, K sama dengan Y kali A per L0 ya. Ini hubungan antara hukum Hooke dan kedua istilah tadi. Mana K sama dengan Y kali A per L0. L0 adalah panjang mula-mula ya, A luas bidang yang dikenai gaya. Jadi modulus Young ini saya katakan tadi menentukan elastisitas bahan. Artinya jika bahan itu sangat elastis, maka modulus Young-nya kecil besar. Nah, jadi bahan yang fleksibel itu modulus Young-nya harus kecil. Dan jika bahannya kaku, maka modulus Young-nya bernilai besar ya. Jadi modulus Young itu bukan tergantung dari gaya atau pertambahan panjangnya. Jadi modulus Young itu tergantung dari bahan, misalkan logamnya terbuat dari baja atau besi dan lain-lain. Jadi bahan yang lebih fleksibel, maka modulus Young-nya bernilai kecil. Kemudian kita ke materi gerak harmonis sederhana. Kita akan mengenal masalah istilah getaran. Getaran itu adalah merupakan gerakan bolak-balik. Misalkan orang yang jungkat-jungkit, atau misalkan kita menarik sebuah pegas, maka pegas jika dilepaskan maka pegas tersebut akan bergerak bolak-balik. Perhatikan animasi berikut ya. Ini ada sebuah pegas diberi beban yang warna biru, misalkan digantung pada sebuah atap ya. Kemudian kita coba massa tersebut diberi simpangan dengan sebuah gaya, maka dia akan menyimpang. Dan jika dilepas, maka dia akan melakukan gerak bolak-balik ya. Nah, perhatikan warna merah tersebut. Titik warna merah tersebut merupakan titik seimbang ya. Nah, di sini bisa dilihat dari gerakan tersebut, benda memiliki kecepatan yang berubah-ubah ya. Nah, ini di titik setimbang kecepatannya paling besar ya. Nah, kemudian gerak harmonis sederhana merupakan suatu getaran yang
harus memiliki syarat ya, syarat tertentu, yaitu harus ada gaya pemulih yang nilainya harus sebanding dengan, saya tulis sebanding dengan simpangan ya. Tetapi arahnya berlawanan dengan arah simpangan, yaitu gaya pemulih. Jadi guys, itu bisa terjadi jika adanya gaya pemulih yang nilainya sebanding dengan simpangannya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah simpangan. Perhatikan gambar. Di sini ada 3 buah gambar merupakan keadaan yang berbeda. Nah, ini pada keadaan setimbang. Nanti yang warna merah itu adalah titik setimbang. Kemudian gambar kedua, nah ini posisi benda berada di atas titik setimbang. Nah, itu merupakan perpindahan yang dikatakan simpangan ya. Lambangnya Y. Jadi perpindahan dari titik setimbang itu dikatakan simpangan. Kemudian untuk yang posisi ketiga, Y-nya seperti gambar. Jadi syarat untuk GAS ini harus ada gaya pemulih. Nah, sesuai dengan keterangan tadi, jadi gaya yang bekerja pada benda tadi harus ada gaya pemulih yang arahnya berlawanan arah dengan arah kecepatan. Kita gambar, itu XP. Kemudian gaya pemulih yang kedua berarti arahnya ke atas ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar, jangan sampai tertukar antara arahnya ya. Kita lihat aja pada posisi pada gambar 2 yang tengah. Nah, untuk simpangan tetap aja arahnya Y. Nah, gaya pemulihnya arahnya ke bawah. Jadi pada saat benda ada keadaan di atas, nah, dan gambar 3 juga sama ya. Pada gambar di bawah, simpangannya arah Y, kemudian gaya pemulihnya ke atas. Kalau kita perhatikan, gaya pemulih itu menuju ke mana? Ya, ke titik setimbang ya, gaya pemulihnya. Sekarang kita akan coba buat perumusannya. FP sama dengan K kali Y ya, dimana Y merupakan simpangan. Jadi gaya pemulih itu sebanding dengan simpangan. Nah, kalau ditulis sebuah vektor, berarti vektor FP sama dengan negatif KY ya. Kemudian kita coba analogi GAS dengan proyeksi gerak melingkar beraturan. Nah, perhatikan animasi berikut. Nah, ini titik yang merah, dia akan bergerak melingkar. Nah, ini titik yang warna pink merupakan proyeksi atau bayangan dari gerak melingkar tadi ya. Kita coba animasinya. Nah, perhatikan ketika benda merah dia bergerak melingkar, maka bayangannya itu
Pada diameter vertikal dia bergerak bolak-balik. Nah, perhatikan animasi. Nah, ini proyeksinya dari gerak melingkar merupakan proyeksi antara atau menjadi dari gerak vertikal ya. Nah, inilah yang dipakai untuk persamaan simpangan gerak harmonis sederhana. Nah, kita coba lihat animasi berikut. Kita animasikan. Nah, gerak pegas. Nah, ini beranalogi dengan gerak bolak-balik pada proyeksi gerak melingkar beraturan ya, yang warna merah ya. Nah, ini lihat, nah posisinya yang warna pink juga sama ya hasil proyeksinya. Nah, nantinya persamaan proyeksi ini dibuat sebagai persamaan simpangan. Sekarang kita coba analisis persamaan gerak GHS ya. Tadi di awal bahwa persimpangannya Y sama dengan A sinus omega T ya. Nah, pada benda-benda bergerak memiliki kecepatan yang berubah-ubah ya. Nah, kita akan cari kecepatan. Untuk mencari kecepatan, kita buat turunan dan simpangan terhadap waktu atau dy per dt. Kita turunkan sin omega t diturunkan menjadi cos ya. Cos omega t-nya kita turunkan lagi menjadi omega ya. Sehingga kita dapatkan omega A cos omega T ya. Itu adalah persamaan kecepatan sesaat dari benda yang bergerak bolak-balik tadi ya, atau GHS. Nah, kemudian ada gaya pemulih. Gaya pemulih tersebut selalu menuju ke pusat atau titik seimbang ya, yang titik merah. Nah, gaya tentunya akan menimbulkan perubahan kecepatan, yaitu percepatan. Untuk mencari A, kita akan coba turunkan dv ya, kecepatan terhadap waktu, dv per dt sama dengan cos omega t diturunkan min sin ya. Jadi omega A dalam kurung min sin omega t kita turunkan lagi menjadi omega ya, sehingga min omega kuadrat kali A sin omega t ya. Nah, kalau kita lihat A sin omega t merupakan besar simpangan, sehingga kita rubah min omega kuadrat itu dikali Y. Jadi percepatan sesaatnya adalah negatif omega kuadrat dikali simpangan ya, atau Y. Sekarang bagaimana hubungan gaya pemulih dengan persamaan tadi ya. Dimana Fp sama dengan negatif KY, dimana Fp sebanding dengan Y, tapi arahnya selalu berlawanan ya. Sesuai dengan hukum Newton, maka kita tulis hukum Newton 2 ya, M kali A.
Sekarang kita akan coba tulis persamaan baru, negatif KY, M, A-nya ganti, omega kuadrat Y. Nah, dari persamaan itu kita sederhanakan, Y-nya kita coret, min-nya habis, sehingga kita dapatkan persamaan K sama dengan atau konstanta M omega kuadrat ya. Nah, sekarang kita ingin mencari hubungan antara periode dengan konstanta dari massa yang digantung pada pegas yang gerak bolak-balik, maka omega ini kita akan jabarkan. K sama dengan M dalam kurung 2V per T ya. Kita kuadratkan. Dari persamaan ini kita cari T kuadrat 4V kuadrat kali M bagi K ya, sehingga T akarnya jadi akar ya, akar M K. Sehingga untuk mencari frekuensi jangan dibalik aja 1/2V, karena T itu sama dengan 1/F ya. Nah, itu merupakan persamaan-persamaan pada gerak harmonis ya. Kita dapat menemukan banyak hal, beberapa persamaan, mencari K, mencari periode, dan frekuensi ya. Nanti kita lanjut ke bagian 2.